Kelas 11 IPA di pertemuan kita di semester ini, bab pertama Matematika Peminatan, topiknya persamaan lingkaran. Pertemuan kali ini kita fokuskan ke bentuk umum persamaan lingkaran yang pusatnya di O0,0 dan berjari-jari R. Tetapi sebelum masuk ke persamaan lingkaran, kita ingatkan dulu beberapa hal yang sudah kita pelajari waktu SMP. Nah, ini salib sumbu, ini sumbu X, sumbu Y dengan pusat koordinat O0,0. Tentu di salib sumbu ini akan kita boleh tempatkan banyak titik-titik menurut aturannya tentunya. Misalnya titik A, X1, Y1 berarti dari titik O ke sini panjangnya X1 ke atas Y1. Demikian juga titik B, X2, Y2 itu artinya dari pusat O sepanjang ini X2 ke atas Y2. Nah, kedua titik ini bisa kita cari panjangnya atau jaraknya. Nah, jadi kalau kita lihat berapa jarak dari titik A ke titik B, ya sebenarnya ambil penggaris, kamu hubungkan aja ini ke sini, ukur pakai penggaris. Tetapi ada juga rumus yang bisa kita gunakan jika diketahui titik A, X1, Y1, B, X2, Y2. Oke, kita sebutkan panjang A ke B atau jarak A ke B dengan simbol begini. Seperti harga mutlak begini, ini menyatakan jarak titik A ke titik B, ya. Jarak titik A ke titik B waktu SMP kamu pahami adalah akar dari selisih antara absisnya, berarti X2 kurang X1 kuadrat, X1 kurang X2 pun tak apa-apa, tambah selisih antara ordinatnya, Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, seperti itu ya, ini jarak antara dua titik. Contohnya tidak usah, saya pikir kelas 11 IPA sudah paham hal tersebut. Tetapi kemudian ada yang harus kalian tahu juga atau perlu diingatkan, jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis. Nah, ini misalnya sebuah garis, ini garis ini terletak sejauh sekian satuan dari titik A. Pertanyaannya adalah berapa jarak titik A ke garis ini. Nah, secara manual bagaimana kita mencarinya? Ya tentu kita bisa hubungkan antara titik A dengan sebuah titik di garis ini dengan cara mencari garis yang tegak lurus nanti dengan garis ini. Jadi ini tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat. Oke, panjang A ke titik di sini, itulah yang disebut dengan jarak. Jadi jarak itu adalah panjang terpendek yang bisa kita evaluasi dengan cara apa? Tarik garis yang tegak lurus dengan garis yang kepadanya kita cari jaraknya. Nah, nama garis ini misalnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini salah satu bentuk umum garis. Bentuk umum garis yang lain misalnya pernah kamu dengar apa itu? Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah B. Itu Y-nya ditulis secara eksplisit ya, tersendiri Y-nya. Nah, bentuk lain dari garis adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi jarak titik A dengan garis ini adalah, kita simbolkan J, jarak titik A X1 Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kita simbolkan misalnya dengan J, adalah harga mutlak dari, oke, perhatikan di garis ini X dan Y ganti dengan komponen di titik A X1 Y1. Ini tetap berarti A X ganti dengan X1 tambah B Y ganti dengan Y1 tambah C dibagi dengan akar dari ini dengan ini, kuadratkan masing-masing baru jumlahkan. A kuadrat tambah B kuadrat.
Jadi nanti kalau hasilnya minus, hasilnya ini minus, mutlakkan aja nanti karena jarak akan selalu bernilai apa? Positif. Nah, contohnya begini. Jarak titik A 2 min 1 ke garis 3x kurang 4y tambah 5 misalnya sama dengan 0 adalah, oke, berarti harga mutlak dari 3 kali x ganti dengan 2 kurang 4 kali y ganti dengan min 1 kemudian tambah 5 per akar dari 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 per 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Jaraknya adalah 3. Ya, jadi kalau seandainya minus hasilnya, positifkan saja, artinya dimutlakkan. Ya, nah ini penting nanti kita pelajari. Jadi yang penting kamu paham definisi daripada jarak, apalagi jarak titik kepada sebuah garis. Karena nanti sering sekali di bagian persamaan lingkaran ini saya mau melihat geometrinya, bukan sekedar ketika kamu tahu rumusnya ini. Tetapi ketika kamu gambar di salib sumbu, nah kamu bisa memahaminya atau bisa melakukannya. Baik, kita lanjut berikutnya di bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, kita fokus ke persamaan lingkaran. Seperti di awal tadi saya bilang, kali ini kita masuk ke lingkaran yang pusat lingkarannya adalah di pusat bidang kartesius ini. Ini kan bidang kartesius, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, ini pusat O 0,0. Ini adalah lingkaran dengan pusat lingkaran juga sama dengan pusat bidang kartesius ini. Karena nanti ada aja lingkaran yang pusatnya bukan di sini. Misalnya seperti ini, di sini saya buat lingkaran. Nah, pusatnya nanti di sini. Nah, itu di pertemuan berikutnya nanti kita pelajari. Nah, saya ingatkan bahwa definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, jadi ini titik-titik di sini, banyak sekali titik di sini yang bisa kita ambil sepanjang lingkaran ini atau pada lingkaran. Perhatikan kata yang saya gunakan, pada atau terletak pada lingkaran. Nah, salah satunya misalnya ini titik A, X, Y. Oke, artinya panjang ini ke sini nanti sepanjang X, ini ke sini sepanjang X, ini ke sini sepanjang Y. Kan begitu ya, ini X, ini Y. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu, ini yang disebut, ini jari-jarinya. Jari-jarinya ya, kalau kita tarik garisnya, titik O ke titik A. Oke, ini yang kita sebut dengan jari-jari. Nah, ini yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu ini kita sebut dengan pusatnya. Nah, kalau kita ambil pun titik B di sini, kita hubungkan titik B terhadap pusat O, tentunya jaraknya akan sama dengan jarak A ke O. Jadi semua jarak yang sama itu kita sebut dengan radius atau jari-jari. Nah, kamu perhatikan ketika kita lihat gambar ini adalah sebuah gambar segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di sini. Nah, kamu pakai Pythagoras, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran. Ini harus kamu catat dengan rapi bentuk umum ini. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0
dan berjari-jari R. Oke, dan berjari-jari R. Nah, ini bentuk umumnya. Atau boleh kamu gunakan dengan cara mencari jarak antara titik A dengan O di rumus yang tadi, di rumus yang pertama tadi. Nah, tetap akan kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau ada kamu ketemu lingkaran pusatnya di O0,0, maka lingkaran tersebut bentuknya pasti modelnya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran. Ini lingkaran nih ya, saya buat lingkaran seperti ini, yang berpusat di O0,0 dan berjari-jari 4. Kita cari persamaannya, nama lingkaran tersebut. Artinya ini apa? Ini misalnya ada lingkaran, jari-jarinya 4, berarti ini panjang O ke sini 4. Apa nama lingkaran ini? Itu aja sederhananya sebenarnya. Apa nama lingkaran ini jika panjang ini ke sini 4 atau ini ke sini 4? Ini kan semua jari-jari nih. Ini ke sini 4, 4, 4 semua. Kan gitu ya. Jadi ya sama aja, langsung aja jawab. Nama lingkaran tersebut X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ganti R-nya dengan 4. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya 4, 4 kuadrat. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Contoh kedua, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O0,0 dan lingkaran tersebut dia melalui titik min 2,4. Nah, tetap lingkaran yang sama dulu kita ambil. Ini misalnya min 2,4. Min 1, min 2. 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Misalnya di sini min 2,4. Ya, jadi min 2,4 ini di sini dilalui oleh lingkaran atau terletak pada lingkaran. Berarti min 2,4 bisa kita substitusi ke persamaan lingkaran ini. Ya, berarti karena min 2,4 dilalui atau terletak pada lingkaran. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran yang pusatnya di O0,0 dan berjari-jari R tadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi dulu X-nya min 2, Y-nya 4. Kenapa bisa kita substitusi? Karena min 2,4 pada lingkaran atau dilalui oleh lingkaran. Jadi kalau ada kata-kata seperti itu artinya bisa kita substitusi ke persamaannya. Demikian juga ketika kamu nanti ketemu garis atau bentuk lain. Kalau ada kata-kata dilalui atau melalui atau pada, berarti kamu bisa substitusi ke bentuknya. Ganti X dengan min 2, Y dengan 4. Berarti min 2 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini 4 tambah 16 sama dengan R pangkat 2. Ini berarti 4 tambah 16 adalah 20. Berarti R pangkat 2-nya adalah 20. R-nya akar 20 ya. Nah, tetapi yang ditanyakan persamaan lingkaran aja. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat, selalu bentuknya begini ya. Tambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya tadi berapa? 20. Inilah jawabannya. Contoh berikutnya, tentukan persamaan lingkaran jika diameternya adalah panjang antara garis yang menghubungkan titik A dengan B, di mana titik A-nya 1,-2, B-nya min 1,2. Saya sudah buat gambarnya supaya kamu bisa memahaminya secara geometri. Nah, ini salib sumbu dengan pusat O0,0 kalau kebetulan pusat O0,0 ya. Nah, karena Pak Barto sudah tahu jawabannya, maka memang langsung saya gambar pusat O0,0. Karena kemungkinannya, jika misalnya diketahui titik A, titik B, nah kemudian nanti tidak dikasih tahu apakah pusatnya O0,0, bisa jadi pusat lingkarannya bukan di O0,0. Nah, karena konsentrasi kita kali ini adalah lingkaran dengan pusat
O 0,0, maka dugaannya pertama ya seperti ini nanti gambarnya. Nanti kalau ada soal yang melibatkan yang mengarah kepada pusat lingkaran yang bukan O 0,0, tentunya kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita buktikan dulu benar nggak pusatnya ini di O 0,0. Nah, ini adalah lingkaran, mestinya memang salib sumbunya tidak saya letakkan dulu seperti ini. Nah, kemudian ada titik A, min 1, 1,2, B, 1, min 1,2. Oke, 1, min 2 yang ini, 1, min 2, min 1, 2. Nah, kemudian katanya panjang A ke B merupakan diameter dari lingkaran. Jadi seperti ini. Kalau kita hubungkan ini diameternya. Nah, ceritanya begini, nanti semua tidak harus kau gambar secara geometri memang. Ya, tidak harus kau gambar di salib sumbu. Oke, ini sengaja saya buat supaya kamu semua bisa makin paham. Nah, ini diameternya. Nah, kita buktikan dulu benarkah pusatnya di O 0,0, berarti kita cari dulu pusat lingkarannya. Oke, nah pusat lingkarannya berarti pusat lingkaran sama dengan setengah dari ini kan sebuah titik nanti ya. Titik yang pertama absisnya adalah setengah dari penjumlahan absisnya min 1 tambah 1, koma setengah kali penjumlahan ordinatnya 2 tambah min 2. Ya, maaf tulisannya kurang rapi. Jadi pusat lingkarannya adalah min 1 tambah 1 adalah 0. 0 kali setengah 0. 2 tambah min 2 adalah 0. 0 kali setengah 0. Jadi pusatnya di O 0,0. Nah, jadi suatu saat kalau ditanya bagaimana mencari pusat lingkaran jika dikasih tahu diameternya adalah panjang dari atau jarak antara dua titik. Nah, seperti ini aja caranya. Setengah dari penjumlahan absisnya, koma setengah dari penjumlahan ordinatnya. Nah, terbukti pusatnya di O 0,0. Nah, kemudian jari-jarinya, ini kan jari-jari, ini jari-jari atau ini jari-jari adalah setengah dari diameter. Kita cari dulu panjang AB. Panjang AB kita pakai jarak antara dua titik di rumus sebelumnya, yaitu akar dari, kan gitu ya, absisnya selisihkan pangkat 2 kan, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1, begitu dikuadratkan ya, begitu di bagian sebelumnya kita pelajari ya, berarti akar dari, saya tulis saja ulang, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Seperti ini ya. Oke. Nanti rapikan catatannya ya. Jarak A ke B adalah akar dari, seperti ini. Ini kita anggap X1. Y1 ini X2 Y2. Oke, berarti X2 kurang X1 min 1 kurang 1 pangkat 2 kan ya, tambah kemudian Y2 kan 2 kurang Y1 nya kan ini 2 kurang 2. Saya tulis begini aja, 2 kurang 2 pangkat 2. Panjang A ke B adalah akar dari min 1 kan min 2 pangkat 2 kan 4 tambah 2 kurang 2 kan 4 pangkat 2 16. Berarti panjang AB adalah akar dari 20. Akar dari 4 kali 5. Itu akar 4 kan 2 akar 5. Itu panjang AB. Panjang AB adalah merupakan diameter lingkaran, sehingga jari-jarinya R adalah setengah dari diameter. Karena AB tadi merupakan diameter, berarti setengah dari diameternya adalah
2 akar 5. Jari-jarinya adalah setengah kali 2 kan 1 kali akar 5 akar 5. Ini jari-jarinya, R-nya akar 5. Jari-jarinya akar 5. Kalau ditanya nanti R kuadratnya, kuadratkan aja ini 5 gitu ya. Nah, jadi persamaan lingkarannya yang ditanyakan, persamaan lingkaran yang ini bentuk umumnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa bentuk umumnya begini? Karena pusatnya sudah kita buktikan di O 0,0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya tadi berapa? 5. Inilah nama lingkaran ini. Jadi nama lingkaran ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Ya. Contoh terakhir, tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di O 0,0 dan menyinggung garis 3X tambah 4Y tambah 10 sama dengan 0. Geometrinya begini, ini salib sumbu X, sumbu Y dengan pusat O 0,0. Nah, kita disuruh mencari nama lingkaran ini. Jika dikasih tahu lingkaran ini menyinggung garis ini, jadi garis dan lingkaran bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti baik garis, ini garis, baik lingkaran sama-sama melalui sebuah titik yang sama. Ini titik singgungnya, ini disebut titik singgung. Oke, titik singgungnya kita misalkan titik A, X1, Y1. Artinya titik X1, Y1 dilalui oleh garis ini, dilalui juga oleh lingkaran. Nah, jadi kata-kata menyinggung adalah bahwa kedua kurva, baik garis maupun lingkaran, sama-sama melalui sebuah titik yang sama. Artinya titik A, X1, Y1 dilalui si garis, juga dilalui lingkaran, dan hanya satu ini saja. Dan disebutlah ini dengan titik singgung. Catat yang saya sebut itu ya. Oke. Nah, kemudian kita disuruh kan mencari persamaan garis. Persamaan lingkaran maksud saya. Persamaan lingkaran kan bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kalau ada soal model seperti ini nanti kamu tidak usah lagi menggambarnya ya. Cukup kamu gunakan aja metodenya. Tetapi bagaimana secara analitik ya, saya sudah gambarkan di dalam salib sumbu seperti ini. Oke. Nah, berarti kita butuh apa di persamaan lingkaran ini? Ini kan di persamaan lingkaran ini tetap yang mau kita butuhkan adalah R kuadratnya. Berarti R yang mana? Yang ini R-nya. Ini. Berarti ini R-nya, yaitu jarak antara titik O ke titik singgungnya. Atau jarak O ke garis ini. Karena titik singgungnya ini di sini dia tegak lurus. Di titik ini, di titik singgung inilah dia akan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Jadi inilah R yang mau kita cari. Baik. Ini ingat ya, selalu di titik singgungnya itu ya. Makanya langsung kita bisa definisikan ini sebagai jaraknya. Kita ingatlah tadi jarak antara titik dengan garis. Apa rumusnya? J adalah harga mutlak dari A X1 tambah B Y1 tambah C per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar dari, ini kan 3X tambah 4Y tambah 10 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 4. Berarti 3 ganti X1 dengan titik atau apsis yang kepadanya kita cari jaraknya. Kita akan mencari titik O ke garis ini. Berarti ganti X1 dengan 0. Tambah B-nya 4, Y1 juga 0.
ya, tambah C-nya tetap 10 per akar dari pangkat 2 kan A dan B masing-masing, lalu jumlahkan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini ya. Berarti akar harga mutlak 3 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 10, 10 per 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 akar 25, 5. Berarti 2. Oke. Nah, berarti panjang O ke garis ini atau jarak O ke titik singgungnya ternyata adalah 2. Nah, kalau sudah dapat berarti sudah bisa tahu nama lingkaran ini. Nama lingkaran ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya tadi berapa? 2. 2 kuadrat 4. Inilah jawabannya. Baik, kamu akan mengerjakan beberapa soal. Saya paham, saya ingin kamu paham dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.